1000, kita udah dapat investment. Ingat, ini perekonomian adalah perekonomian terbuka. Kalau perekonomian tertutup, investment ya national saving gitu ya. Tapi karena ini perekonomian terbuka dan ini adalah small economy, maka keadaannya tidak seperti itu. Oke. Jadi investment kita langsung ke persamaannya. 900 dikurangi 50R. R-nya tadi berapa? 8%, Pak. 8. Jadi di sini nilainya dari investment adalah 900 dikurangi 400, 500. Oke. Jadi national savingnya tadi 1000, investmentnya adalah 500. Sekarang trade balance atau net export ya, trade balance ini sama dengan net export. Oke. Atau untuk memperoleh ini, kita ke persamaan identitas awalnya, bahwa Y ini adalah C ditambah I ditambah G ditambah NX, berarti NX-nya adalah Y kurangi C kurangi I kurangi G, ya. Y-nya tadi 8, C-nya tadi 2.500, I-nya tadi C-nya 4.500. 4.500, Pak. Oke, 4.500, makasih. I-nya adalah 500. G-nya tadi 2.500. Hasilnya berapa? Hasilnya berapa? Net export. 500, Pak. 500. Oke. Atau sebenarnya kita mempunyai persamaan ya, bahwa NX kalau di perekonomian terbuka ini adalah saving dikurangi investment, gitu kan? Saving tadi, national saving tadi kita sudah peroleh 1000, investment tadi 500, gitu ya, hasilnya 500. Jadi kita bisa menggunakan kedua persamaan ini karena sama sebenarnya persamaan. Oke, berarti trade balance-nya adalah 500. Sekarang exchange rate-nya berapa? Oke, berarti kita masukkan, saya hapus saja ini. Oke, kita akan masukkan ke persamaan NX. Ini adalah 1.500 dikurangi 250 epsilon. Ini adalah exchange rate real, gitu ya. Maka NX tadi adalah 500 ya. 500 sama dengan 1.500 dikurangi 250 epsilon, maka nilai exchange rate realnya ini adalah 4, gitu ya. Oke, sampai di sini paham? Atau ada yang salah perhitungannya? Ada yang hasilnya beda? Sama, Pak. Oke. Sekarang kerjakan yang B. Saat G dipotong menjadi 2000. Tapi sebelum itu, sebelum dikerjakan kita analisis secara grafis dulu. Tanpa menghitung. Tanpa menghitung kita menggunakan analisis grafis. Kita analisis dulu. Yang B ini kasusnya adalah G. Ini yang awalnya 2.500, akhirnya menjadi G-nya menjadi 2.000. Di sini berarti kebijakannya adalah kebijakan yang kontraktif, gitu ya. Artinya menurunkan G. G-nya diturunkan atau sama juga dengan T yang dinaikkan, gitu ya. Kebijakan yang kontraktif. Nah, kalau kebijakan yang kontraktif ini, pengaruhnya seperti apa? Pengaruhnya kebijakan yang kontraktif, pertama kita analisis dari I dan S. Kita punya kurva I, kita punya S. Kebijakan yang kontraktif itu S-nya bergeser kemana? Ke kanan, Pak. Kanan, Pak. Karena ini adalah kebijakan yang kontraktif. Nah, kalau S ini bergeser ke kanan, gitu ya. Ini sebenarnya sama saat kita
menganalisis kurva S min I. Kalau ini kan ini adalah tingkat bunga R, ini adalah S atau I. Kalau kita menggunakan pendekatan grafis epsilon, tingkat suku bunga real, dan ini adalah NX, gitu ya. Kemudian kita mempunyai kurva NX, ini adalah kurva NX, dan kita mempunyai kurva S min I, maka nilai S min I menjadi bergeser ke kanan atau ke kiri? Ke kanan, Pak. Kanan ya. Kanan, Pak. Karena S-nya bergeser ke kanan gitu ya. S bergeser ke kanan, kalau S min I ya bergeser ke kanan juga gitu ya. Oke. S min I bergeser ke kanan juga. Oke. Saya anggap ini absen ya. Nah, di sini kita nanti seharusnya jawaban kita ya. Oke. Ini adalah level E yang 1, ini adalah E yang 2, ini adalah MX yang 1, ini adalah MX yang kedua. Berarti seharusnya nanti saat kita memperoleh jawaban dari trade balance, oke, yang awalnya tadi trade balance-nya berapa sih? Awalnya tadi trade balance-nya berapa ya? 500, Pak. 500, Pak. Seharusnya ini nanti trade balance-nya kalau kita lihat dari grafis, dia bergeser ke kanan. Seharusnya nanti nilainya lebih dari 500. Oke. Kemudian exchange rate, ini kita lihat dia turun juga. Awalnya tadi nilainya adalah 4, seharusnya ini kurang dari 4. Gitu ya. Oke. Kemudian saving ini berarti national saving. Oke. National saving ini kan sebenarnya S ya. Oke. Karena S-nya tadi bergeser ke kanan, oke, seharusnya S-nya ini nanti hasilnya lebih dari awalnya tadi, lebih dari 1000 ya. Oke. Private saving nanti dihitung sendiri, public saving dihitung sendiri. Oke, kemudian investment seharusnya nanti dihitung sendiri. Oke, investment tidak berarti. Oke, sekarang kalian kerjakan, tapi patokannya ini. Jadi secara grafis dan juga nanti setelah kalian kerjakan seharusnya hasilnya bisa dibandingkan, tidak ada yang salah, gitu ya. Oke, sekarang dikerjakan. Yang B dengan menghitung lagi, gitu ya, dengan menggantikan nilai G yang awalnya tadi 2.500, sekarang kalian ganti dengan 2.000. Silakan dikerjakan. Oke, sekarang kita kerjakan bareng. Oke.
Oke. Sekarang G-nya bukan 2.500 sehingga G-nya berapa tadi? 2.000 ya, 2.000. C-nya tetap, C-nya tadi berapa? 4.500. 4.500. Oke, sekarang yang B. Yang pertama private saving. Y min T min C. Nilainya berapa ini? 1.500, Pak. 500. Ya. Public savingnya ini nilainya adalah T dikurangi dengan G. Berapa? 0. 0, Pak. Dikurangi 2.000 tadi. Oke, kemudian yang ditanyakan lagi national saving. Berarti penjumlahan dari kedua hal ini 1.500 itu ya. Oke, berarti grafis kita dan yang tadi awalnya juga sama. Oke, secara grafis tadi seharusnya S bergeser ke kanan. Oke, sehingga sebenarnya adalah S-nya bertambah. Oke, yang awalnya 1.000 sekarang menjadi 1.500. Berarti ini benar. Oke, nilainya adalah 1.500. Oke, selanjutnya yang ditanya adalah net export. National saving mudah. Oh, investment yang belum ya. Oke, investment dulu. Oke, investment tetap ya, karena R-nya tidak berubah. Oke, berapa tadi nilainya? 500. Oke, trade balance atau net export ini adalah S dikurangi dengan I. S-nya tadi adalah 1.500. I-nya tadi adalah 500. Oke, seharusnya 1.000. Dan ini sama dengan hasil secara grafis tadi, yang awalnya adalah 500, setelah kita analisis secara grafis, seharusnya net ekspornya bertambah. Oke, dari 500 sekarang menjadi 1.000. Oke, berarti benar. Selanjutnya adalah nilai dari nilai tukar real. Oke, kita memperoleh persamaan NX, ini adalah 1.500 dikurangi dengan 250 epsilon. Oke, NX-nya tadi adalah 1.000. 1.500 dikurangi 250 maka E-nya adalah seharusnya 2, gitu ya. 2. Kurang dari 4. Nilainya turun, yang awal tadi 4, sekarang menjadi 2. Ya. Jadi terbukti ya, secara grafis, yang kemarin teorinya telah kita bahas secara panjang lebar, gitu ya. Kalau kita aplikasikan ke perhitungan ini, sama, gitu ya, hasilnya sama. Oke. Sampai sini paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Sekarang next, kita ke soal yang C. Yang C ini yang berubah adalah kebijakan di luar negeri, di large economy. Karena large economy kebijakan berubah, kalau di sini berarti kebijakan adalah kontraktif, menyebabkan R-nya itu turun. Yang awalnya 8 menjadi 3. Ya, kita menggunakan G yang 2.500 lagi. Kita menggunakan G 2.500, tetapi ini R-nya bukan 8, tapi ini menjadi 3. Oke. Kita disuruh untuk menghitung ulang apa yang terjadi, gitu ya. Nah, kalau ini kita lakukan, ya, kita analisis secara grafis. Oke, kita mempunyai grafis, misalnya ini adalah R, ini adalah S, gitu ya. Kita mempunyai I, kita mempunyai S. Oke, yang awalnya misalnya, oke, yang awalnya misalnya di sini R-nya, R-nya di sini, oke, R1. R-nya ini ternyata turun, oke, R-nya turun menjadi di sini. Oke, sekarang menjadi R2. Yang awalnya ini adalah S, S-nya di sini, ini S, ini adalah I. Sekarang hasilnya menjadi ini adalah S, S-nya tetap di sini, I-nya sekarang 2. Nah, dari sini kesimpulan kita, S dikurangi dengan I,
ini turun atau naik akibat dari turunnya tingkat bunga internasional. S turun atau naik, SMNI turun atau naik. Ini adalah kondisi awal, ini kondisi akhir. Turun, Pak. Turun, Pak. Turun. Yang awalnya SMNI ini gitu ya, positif, sekarang SMNI menjadi negatif. SMNI turun gitu ya. Paham nggak kenapa turun di sini? Nilai investasi lebih besar. Iya, dan ini adalah nilai investasi lebih besar daripada S gitu ya. Atau mungkin turunnya nggak sejauh ini gitu ya. Mungkin R-nya turunnya misalnya kalau kita gambar hanya sejauh ini deh misalnya. Ini R2-nya misalnya turunnya ke sini gitu ya. Oke, ini S, ini I. Nah, dari awal, kondisi awal kita bandingkan dengan kondisi akhir, S dikurangi I, ini turun gitu ya. Yang awalnya sejauh ini, akhirnya tinggal sejauh ini, gitu ya. Intinya S min I turun. Atau kalau mungkin turun, R-nya turun banget gitu ya, yang awalnya S min I segini, akhirnya menjadi negatif gitu ya. Akhirnya menjadi negatif. Intinya apa? Intinya S min I turun gitu ya. Kesimpulannya S min I turun. Nah, saat S min I ini turun, kalau kita aplikasikan ke kurva hubungan antara nilai tukar real dengan net ekspor. Oke, ini misalnya S min I di sini. Kalau ini turun, berarti S min I bergeser ke kanan, Pak. Bergeser ke turun ya, kiri. Oh, kiri. Ya, karena turun, S min I turun, nilainya kecil ya, turun. Oke, sehingga di sini akan menyebabkan nilai tukar realnya seharusnya naik. Nilai tukarnya realnya naik, nilai tukar awalnya tadi adalah 4 gitu ya. Jadi nilai tukar real ini nanti ini hasilnya seharusnya lebih dari 4 dan net ekspornya turun. Ini adalah net ekspornya turun. Yang awalnya net ekspornya 500, sehingga seharusnya ini nanti kurang dari 500. Itu secara grafis, secara teori gitu ya. Berarti savingnya kalau ke kiri berarti national savingnya juga turun ya. National savingnya juga turun. Akibat perubahan I gitu ya. Mungkin secara S tetap, tapi secara I ini akan bertambah gitu ya. Nanti kalian lihat. Sekarang kalian hitung secara detail dengan tadi menggantikan R dari 8 ke 3. Ingat G-nya tetap 2.500. Sekarang kita buktikan dengan hitung-hitungan. Silakan dikerjakan.
Oke, kita kerjakan. Oke. Private saving berubah nggak? Tidak, Pak. 1.500. 1.500. Oh, tadi. Oke. Kemudian public saving Tetap. tetap nilainya adalah minus 500 ya. Iya, Pak. Sehingga national saving atau S ini tetap 1.000. Sekarang iya, investment. Oke, ini yang berubah. Oke, karena R-nya berubah. Oke, ini tadi adalah 900 minus 50 R. Saat R-nya 3, investasinya berapa? 750. 750, Pak. Oke. Yang awalnya tadi investment 500, sekarang menjadi 750 akibat yang R-nya turun tadi. Oke, investment oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah trade balance. Oke. MX ini adalah S dikurangi dengan I. Sekarang nilainya berapa? 250. 50. Oke, terbukti dengan grafis tadi. Seharusnya kurang dari 500 benar. Yang awalnya tadi 500 berubah menjadi 250. Oke. Kemudian nilai tukar real. Oke. Nilai tukar realnya ini berarti 1.500 dikurangi 250 dibagi dengan 250 berapa? 5, Pak. 5, Pak. 5, Pak. Oke. R-nya seharusnya lebih dari 4 dan ini hasilnya 5. Oke, benar ya. Jadi ini sama dan sejalan dengan grafis yang kita pelajari kemarin, yang kita kembangkan kemarin, gitu ya. Oke, ini hitung-hitungannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Masih jelas, Pak. Kalau enggak kita next. Oke, sorry, stop dulu. Sekarang saya akan membahas Oke, sekarang saya akan membahas pengangguran, tapi singkat, gitu ya. Nanti detailnya kalian lihat video. Jadi videonya sudah saya upload di YouTube. Kalian bisa mempelajari. Sedikit aja kita terkait dengan pengangguran. Sekarang saya akan hanya memberikan gambaran yang mungkin yang ringkas, gitu ya. Saya akan pilih topik aja terkait dengan pengangguran. Oke, pengangguran. Ini nggak saya rekam karena kayaknya nggak perlu deh, di video juga sudah ada sepertinya. Saya hanya mengulang aja. Pengangguran ini kita bisa kelompokkan menjadi 3 jenis ini ya. Ada yang friksional, kemudian ada yang struktural, kemudian ada yang siklis atau siklikal, gitu ya. Oke, friksional dan struktural ini adalah pengangguran yang alamiah atau disebut dengan natural unemployment, gitu ya. Namanya natural, alamiah, ini pengangguran ini tuh ada, gitu ya. Ada, walaupun perekonomian itu dalam keadaan yang normal. Oke. Walaupun normal, pengangguran ini ada. Berbeda dengan cyclical ini. Ini terjadi saat perekonomian mengalami siklus bisnis, ya. Nanti akan kita pelajari apa itu siklus bisnis di setelah kelas, gitu ya. Tapi ini intinya mengalami siklus bisnis, oke. Terutama siklus bisnis ini adalah resesi, ya. Saat resesi wajar kalau tingkat penganggurannya tinggi seperti Indonesia saat ini, gitu ya. Kita resesi sehingga nilai penganggurannya ya pasti tinggi, gitu ya. Banyak pemutusan hubungan kerja karena memang produktivitas dalam perekonomian menurun. Nah,
Kalau dua-duanya alamiah, apa yang membedakan antara friksional dengan struktural? Ini sifatnya, ya. Kalau yang friksional ini sifatnya sementara. Kalau struktural ini sifatnya lebih permanen, ya. Artinya lebih lama. Sementara ini apa? Sementara ini ya karena memang intinya adalah masih perlu waktu untuk menemukan kesesuaian antara skill mereka dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Artinya mereka sedang ya mencari pekerjaan gitu ya. Siapa dia yang pengangguran friksional? Orang yang baru lulus sedang mencari pekerjaan, atau orang yang baru dipecat tetapi ya sedang mencari pekerjaan. Artinya mereka masih butuh waktu, ya sifatnya sementara. Kalau yang struktural itu lebih permanen. Jadi mismatch antara skill mereka dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan itu ada, gitu ya. Artinya ya memang nggak match, nggak hanya karena waktu, karena memang nggak match, gitu ya. Nah, salah satu alasan pengangguran permanen ini terjadi karena adanya upah minimum. Oke. Karena memang adanya rigiditas upah sebenarnya. Lebih tepatnya rigiditas upah. Oke. Salah satunya karena adanya upah minimum. Oke. Nah, kita sekarang ke rigiditas upah. Oke. Rigiditas upah itu seperti apa sih? Oke, kita kan punya grafis permintaan dan penawaran tenaga kerja gitu ya. Oke, labor, demand and supply. Oke. Oke. Misalnya ini adalah kurva, terputus saya. Oke, enggak. Ini adalah kurva permintaan tenaga kerja, demand of labor. Ini misalnya adalah supply tenaga kerja, supply of labor. Oke, ini adalah wage, ini adalah labor. Nah, dalam keadaan seimbang, seharusnya upah itu di sini. Nah, ini adalah W keseimbangan. Tetapi rigiditas upah itu terjadi saat upah itu berada di atas keseimbangan. Oke, misalnya ada di sini. Ini adalah W yang menunjukkan rigiditas gitu ya. Saya simpulkan aja R itu ya, rigiditas. Artinya upah ada di atas keseimbangan dan nggak mau turun. Ini yang menyebabkan pengangguran. Kenapa ini terjadi pengangguran? Kita lihat. Ini adalah jumlah labor force gitu ya. Artinya yang penawaran jumlah tenaga kerja. Ini yang di-hire oleh perusahaan. Karena ini di demand gitu ya. Ini yang di-hire. Akibatnya apa? Selisihnya inilah pengangguran. Oke. Unemployment. Employment. Oke, gitu ya. Itulah pengangguran struktural, itu terjadi karena adanya salah satunya itu ya, rigiditas upah. Oke, nanti di video detail ada beberapa, tapi saya pengen menekankan yang rigiditas upah ini. Upah berada di atas keseimbangan dan nggak mau turun. Nah, kenapa upah berada dalam keadaan di atas keseimbangan dan nggak mau turun ini? Oke. Kenapa di sini? Oke. Kenapa upah itu rigid di atas keseimbangan dan nggak mau turun? Ini ada beberapa macam. Sebabnya salah satunya adalah yang di awal tadi saya sebut, gitu ya. Yang pertama karena adanya upah minimum. Oke, upah minimum. Yang kedua adalah karena adanya serikat pekerja, gitu ya. Kenapa serikat pekerja? Ya, serikat pekerja pengennya upah para pekerja ya tinggi, gitu ya, di atas harga keseimbangan. Yang ketiga, ini nanti dijelaskan dengan teori upah yang efisien, gitu ya. Efisien wage theory, gitu ya. Intinya ketika hal ini menyebabkan upah itu rigid, dia di atas harga keseimbangan, konsekuensinya ada pengangguran. Oke. Kalau upah minimum memang dipatok oleh pemerintah, dan itu ternyata hasil patokannya dari pemerintah itu di atas harga keseimbangan.
Oke. Makanya di sini upah minimum bisa menyebabkan rigiditas upah. Itu satu. Kemudian serikat pekerja. Sekali lagi, serikat pekerja itu akan menegosiasikan, gitu ya, agar upah itu tinggi, upah yang bekerja itu tinggi. Jadi ini perlakuannya sama. Akhirnya berada di atas keseimbangan juga, rigiditas upah. Kalau efficient wage of theory ini, nanti kalian lihat di videonya, ini intinya adalah memang perusahaan pengen membayar di atas harga keseimbangan, gitu ya, di atas upah keseimbangan. Kenapa perusahaan membayar di atas tingkat keseimbangan? Karena itu bermanfaat bagi mereka, itu menguntungkan mereka. Oke. Menguntungkan bagi perusahaan apa? Jika dia membayar upah yang tinggi, yang pertama adalah nutrisi dari pegawai itu oke. Nutrisi oke, maka dia sehat. Dia sehat, produktivitasnya tinggi. Ya, itu salah satu alasannya menurut teori, ya. Oke, itu satu. Dan yang kedua, ini kenapa tinggi? Karena upah tinggi ini menyebabkan effort dari pekerja, gitu ya. Effort dari pekerja itu juga tinggi. Dan yang ketiga itu akan mengurangi resign, gitu ya, mengurangi pergantian, ya, resign, akan mengurangi mengundurkan diri dari karyawan, gitu ya. Jadi bermanfaat juga bagi perusahaan. Oke, itu adalah tiga hal yang menyebabkan, sekali lagi, ini yang menyebabkan terjadi rigiditas upah sehingga ada pengangguran tadi. Nah, saya akan menekankan sekarang ke upah minimum. Oke, grafisnya saya gambar lagi. Ini demand of labor, ini supply. Oke. Ini W keseimbangan, ternyata pemerintah menetapkan upah minimum di sini. Oke. Sehingga terjadi pengangguran di sini. Unemployment. Nah, apa yang terjadi di pasar tenaga kerja, gitu ya, seandainya upah minimum dihapus, ya, walaupun kemarin misalnya ada protes terkait dengan Omnibus Law, di mana salah satu poinnya adalah upah minimum mau dihapus, gitu, walaupun enggak, gitu ya, walaupun kata pemerintah enggak dihapus, gitu ya. Tapi apa yang terjadi seandainya memang upah minimum itu diturunkan atau dikurangi, gitu ya, atau dihapuskan malahan. Oke. Dari dunia pasar tenaga kerja, ini akan menyebabkan pasti dampaknya adalah pengangguran itu akan turun, gitu ya. Unemployment pasti akan turun, gitu ya. Yang awalnya ada unemployment sebanyak ini akan turun kalau W minimum ini akan diturunkan, gitu ya. Oke. Nah, inilah ada semacam trade-off, gitu ya. Trade-off di video juga sudah saya jelaskan antara insider dengan outsider. Insider di sini adalah tenaga kerja yang sudah bekerja. Ya, dia kan pengennya upahnya tinggi nih, karena dia udah di dalam lapangan pekerjaan kan, dia pengennya upahnya tinggi, nggak mau turun. Tapi outsider yang belum punya pekerjaan, yang pengangguran, itu pengennya upah diturunkan. Kan apa? Karena upah turun bisa menyerap tenaga kerja, ya. Jadi kesempatan dia untuk memperoleh pekerjaan menjadi tinggi, menjadi kayak lebih tinggi, gitu ya. Ada trade off di sini. Jadi wajar lah kalau misalnya ada wacana untuk menurunkan UMR, menurunkan upah, mengurangi pesangon dan sebagainya, itu membuat insider protes. Karena apa? Karena ini yang bermanfaat negatif, berdampak negatif pada dia, gitu ya. Kalau outsider ini justru ya yang penting lapangan pekerjaan terbuka, gitu ya. Itu hubungannya, gitu ya. Dan juga kalau misalnya upah itu rendah, gitu ya, kemudian banyak tenaga kerja yang masuk, gitu, saat misalnya upah diturunkan misalnya, gitu ya. Ini sebenarnya dampaknya sekali lagi trade off, gitu ya. Tapi secara ekonomi misalnya kalau upah turun, upah minimum turun, apa yang terjadi? Investasi banyak yang masuk. Investasi banyak yang masuk, apa? Capitalnya tinggi.
labor-nya juga labor akan tinggi, gitu ya, karena jumlah tenaga kerjanya akan terserap. Oke, kita tahu bahwa Y ini adalah fungsi dari capital dan labor. Saat capital dan labornya tinggi, Y akan tinggi, gitu ya. Oke, walaupun sekali lagi Y yang tinggi, PDB yang tinggi ini akan ada trade off, akan mengorbankan orang yang saat ini sudah bekerja, gitu ya, terutama buruh, gitu ya, terutama di perusahaan buruh, gitu ya. Karena ini akan menurunkan pendapatan mereka, kesejahteraan mereka. Oke, seperti itu ya. Itu sekali lagi terkait dengan trade off. Jika misalnya ada wacana penurunan UMR atau penghapusan UMR atau pengurangan pesangon dan sebagainya. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Itu terkait dengan pengangguran, saya nggak banyak. Nanti kalian melihat video ya. Kalian melihat video, nanti ada 3 video di situ, tapi videonya pendek ya. Saya hanya membuat video pendek. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan. Kalau enggak, kita break 5 menit, nanti kita lanjut ya. 5 menit sampai 10 menit. Baik, Pak. Oke. Cepat aja ya, 5 menit, karena kita ya terpotong nanti buat ya 5 menit sampai 10 menit lah.
Oke, kita mulai lagi ya. Oke, kita mulai lagi. Baik, Pak. Oke, sekarang saya akan mereview atau mengulang kembali lah apa yang telah kita pelajari dari awal sampai sini ya, untuk mengingat kembali aja gitu ya. Oke, kita di awal sudah belajar tentang PDB gitu ya. Oke, kita sudah belajar tentang PDB. Oke, ini kita simpulkan sebagai Y gitu ya. Nah, PDB ini sebenarnya kalau outputnya dalam jangka panjang ini merupakan fungsi dari capital dan labor ya, yang telah kita pelajari. Nah, selain itu PDB dapat kita dekatkan dengan pendekatan pengeluaran, dan juga pendapatan. Tapi saya pengen menekankan pengeluaran gitu ya. Bahwa Y ini adalah C ditambah dengan I ditambah dengan G ya. Ini adalah untuk perekonomian yang tertutup. Oke. Kemudian kita juga punya di perekonomian terbuka, Y ini adalah C ditambah dengan I ditambah dengan G ditambah dengan net ekspor ya. Ini adalah untuk perekonomian yang terbuka. Oke, yang membedakan adalah net ekspor di sini. Nah, PDB ini kalau dari asal katanya gitu ya, D-nya di sini adalah domestik ya. Ini adalah domestik. Oke, karena domestik ini sebenarnya adalah produk nilai akhir dari barang dan jasa yang diproduksi dalam sebuah negara ya, domestik. Jadi tidak termasuk barang impor. Oke. Tidak termasuk impor gitu ya. Oke. Ini adalah domestik dari asal katanya, produk domestik bruto. Nah, PDB jadi karena nilai dalam barang dan jasa merupakan P dikalikan dengan Y, gitu ya. Output, gitu ya. Harga dikalikan dengan output 1, output 2, dan seterusnya, gitu ya. Nah, nilai dari P-nya ini bisa didekatkan dengan dua hal, gitu ya. Bisa dengan harga, ya harga periode tersebut, oke lah, sekarang, saya anggap sekarang, gitu ya. Dan harga di tahun dasar. Oke, harga di tahun dasar ini hasilnya adalah PDB nominal. Ini hasilnya adalah PDB real. Oke, dan kita tahu PDB nominal dibagi dengan PDB real, kita punya istilah PDB deflator, ya, yang digunakan untuk menghitung nilai inflasi juga, gitu ya, selain dengan IHK. Oke, sebelum ke inflasi kita bahas PDB dulu. Oke, nah di sini, dari terminologi Y, C, I, G ini kita juga sudah belajar kemudian, bahwa Y dikurangi dengan C dikurangi dengan G untuk perekonomian tertutup ya, ini sama dengan I. Ini artinya national saving ini sama dengan I. S sama dengan I. Inilah hubungan di perekonomian tertutup yang kita peroleh, gitu ya. S sama dengan I, national saving sama dengan I. Kalau perekonomiannya adalah perekonomian terbuka, maka S tidak sama dengan I, gitu ya. S tidak sama dengan I, tapi S dikurangi dengan I sama dengan net export, ya. Ini juga yang telah kita pelajari kemarin. Oke, ini untuk yang perekonomian yang terbuka. Nah, dari sini, kita mengulik national saving. Kita mengulik national saving. Masih loading. Oke, kita sekarang mengulik ke national saving ini.
National saving. Apa sebenarnya pentingnya national saving gitu ya? Kalau dari persamaan identitas ini, national saving ini pentingnya national saving itu seperti ini. Oke. National saving as ini akan digunakan untuk investment, ya. Karena national saving digunakan untuk investment. Investment kalau kita lihat itu kalau di PDB kita kan waktu membahas investment ada residential investment, ada non-residential investment, dan ada persediaan, ya, investasi terhadap persediaan. Nah, inventories investment. Nah, sebenarnya investment itu menambah apa sih? Dia akan menambah capital. Oke. Karena menambah capital, dan kita tahu Y, PDB ini adalah fungsi dari capital dan labor, maka investment itu akan menambah PDB dalam jangka panjang, ya. Dalam jangka panjang akan menambah produktivitas dalam sebuah negara. Oke, itulah pentingnya national saving. Karena investment bagaimanapun akan berasal dari national saving itu, ya. Nah, national saving kalau kita jabarkan, ya. Kalau kita menjabarkan national saving, ini nilainya adalah Y dikurangi dengan C dikurangi dengan G, ya, itu national saving. Oke, yang bisa kita bagi menjadi private dan public saving. Oke. Private saving itu apa? Private saving itu seperti yang telah kita pelajari. Ini nilainya ini adalah Y dikurangi dengan T, ini adalah Y dikurangi dengan T dikurangi dengan consumption. Kalau public saving ini nilainya adalah T dikurangi dengan government, ya. Kalau kita tambahkan kan T-nya saling meniadakan sehingga terjadi national saving ini. Ini adalah national saving. Nah, dari persamaan ini, perubahan T ini akan mengubah, akan mengubah baik private saving. Kita soalnya sudah belajar ini, ya, seandainya tax berubah berapa ratus dolar, kemudian bagaimana dampaknya terhadap private saving dan national saving telah kita pelajari. Public saving juga berubah. Dan secara akumulasi karena private berubah, public saving berubah, national saving juga berubah. Nah, bagaimana tax bisa mengubah national saving? Kenapa tax bisa mengubah national saving? Oke, ya karena dari persamaannya sudah kelihatan gitu, ya. Oke, dari persamaannya sudah kelihatan bahwa, national saving, kita ke public saving dulu. Oke, ternyata ngehang iPad saya. Bentar ya, tunggu sebentar. Apakah suara saya masih terdengar? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Saya kira error videonya. Oke, sorry, Zoom-nya. Oke, bagaimana tax itu bisa mengubah public saving? Ini memang dari persamaannya seperti itu, gitu ya. Tax dikurangi dengan G, gitu ya. Misalnya kalau tax-nya
naik gitu ya. Oke, kita anggap naik berapa ya? Misalnya di soal kemarin saya lupa. Misalnya 50 aja, $50 aja. Oke, taxnya naik $50. Ya public saving naik $50 karena taxnya di sini naik $50 gitu ya. Maka public saving juga naik $50 juga, sama. Nah, sekarang bagaimana tax? Ya, bagaimana tax, perubahan tax itu bisa mengubah private saving? Oke. Bagaimana tax itu bisa mengubah private saving? Kita lihat dari persamaannya lagi, gitu ya. Persamaan dari private saving tadi adalah Y dikurangi dengan T dikurangi dengan konsumsi, gitu ya. Nah, kita lihat konsumsi kita jabarkan. Oke, konsumsi kita jabarkan. Ini merupakan, kita tahu bahwa C rumusnya adalah A ditambah MPC, marginal propensity to consume, dikalikan dengan Y min T, gitu ya. Kita lihat nih, kedua hal ini. Saat tax berubah, private saving itu juga berubah melalui dua channel. Secara langsung, di sini identitas dari private saving, ya kalau ini bertambah 50, maka private saving akan berkurang 50 gitu ya. Kenapa berkurang 50? Karena di sini min T gitu ya, berkurang 50. Tetapi ada satu channel lain, yaitu konsumsi. Oke. Konsumsi akan berubah. Konsumsi juga berubah. Oke. Kenapa konsumsi juga berubah? Karena ingat bahwa persamaan dari C tadi adalah A kalikan dengan MPC kalikan Y min T ya. Misal MPC-nya adalah 0,5 gitu ya. Saat MPC-nya 0,5 maka Y min T saat tax-nya naik gitu ya. Tax-nya naik $50, maka disposable income-nya akan turun $50. Saat disposable income $50 dengan MPC 0,5 maka konsumsi ini akan turun $25 gitu ya. Oke. Dan bagaimana pengaruhnya ke private saving? Karena rumusnya adalah Y min T min C, saat C-nya turun $25, maka secara akumulasi private saving-nya akan naik 25 gitu ya. Karena min C ya, C-nya minus berarti min berarti plus 25. Dan secara akumulasi di sini terjadi penurunan atau minus 25 ya. Itu ke private saving. Itulah tax itu bisa memengaruhi baik national saving maupun memengaruhi terhadap private saving itu, gitu ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana pengaruhnya tax terhadap PDB? Oke. Kita punya rumus Y sama dengan C tambah dengan I tambah dengan G tambah net export. Ingat C-nya ini adalah fungsi dari Y min T. Saat tax-nya naik, itu justru akan berdampak negatif terhadap PDB. Nanti setelah UAS, setelah UTS, kita akan mempelajari multiplier dari tax gitu ya. Kalau tax-nya naik berapa, Y akan turun berapa, itu ada gitu ya. Tapi kita belum mempelajarinya, tapi yang jelas kita punya hubungan ini. Saat tax-nya dinaikkan, itu akan kontraproduktif dengan PDB gitu ya. Dia akan menurunkan PDB atau Y gitu ya. Kita sudah belajar itu semuanya. Kemudian sekarang inflasi. Setelah PDB kita juga sudah belajar inflasi. Nah, inflasi sebelum ke inflasi kita juga di sini kita juga sudah belajar kurva loanable supply, loanable fund supply dengan demand, ya, S dan I. Kita sudah S dan I dan titik keseimbangannya ini adalah R keseimbangan, ya. Kita sudah belajar. Nah, saat misalnya gini, bagaimana jika savingnya itu turun? Artinya saving turun itu pengeluaran pemerintah banyak, gitu misalnya tinggi, gitu ya.
S-nya G-nya tinggi, S-nya akan turun. Saat S akan turun, maka I juga akan turun, gitu ya. I akan turun. Oke. Ini yang telah kita pelajari. R juga sudah naik. Ini loan level fund, dan kita ulangi lagi konsep ini saat kita membahas perekonomian terbuka, gitu ya. Tapi konsep ini jangan sampai lupa, ya. Ada penawaran dan permintaan terhadap loan level fund. Oke. Kemudian terkait dengan inflasi, kita juga sudah belajar bahwa inflasi ini dihitung bisa dengan pendekatan PDB nominal, bisa dengan IHK atau CPI, gitu ya. Ini sama-sama digunakan untuk menghitung inflasi. Sorry, bukan PDB nominal. PDB deflator. Oke, sudah mulai error ternyata iPad saya. Oke, PDB deflator. Nah, apa yang membedakan antara PDB deflator dengan IHK? Saya sudah mengulasnya di slide, gitu ya. Kalian lihat lagi perbedaannya, gitu ya. Kalau IHK ini intinya dia berdasarkan basket, gitu ya. Oke. Kalau basket ini jumlah dan jenis barangnya ini sudah ditentukan, oke. Ditentukan. Oke. Kalau PDB deflator itu tanpa basket, gitu ya. Artinya barangnya berubah-ubah setiap tahun. Kalau IHK barangnya yaitu, gitu ya, penghitungan inflasinya. Kalau IHK ini sesuai dengan namanya CPI IHK, K-nya adalah konsumen, C-nya adalah consumer, gitu ya. Jadi ini konsumsi yang dilakukan oleh konsumen. Oke. Kalau PDB deflator ini macam-macam, gitu ya. Bisa oleh konsumen, bisa oleh perusahaan, bisa oleh pemerintah, gitu ya. Kalau IHK oleh konsumen aja. Kalau PDB deflator sesuai dengan namanya D, ini yang diperhitungkan hanya produk domestik. Oke. Kalau IHK ini produk dari mana saja. Oke. Bisa domestik, bisa internasional, produk bisa dari mana saja. Bisa domestik, bisa internasional. Oke, gitu ya. Jadi saat nanti misalnya ada yang perlu kalian perhatikan misalnya, gitu ya. Untuk IHK itu ada komponen barang-barang internasional. Oke. Kalau PDB ini adalah barang-barang domestik. Sehingga kalau perhitungan dengan IHK ini misalnya kalau harga barang internasional naik atau turun itu akan memengaruhi, sedangkan untuk PDB deflator itu enggak, karena enggak diperhitungkan kan, memang produk domestik bruto. Jadi kenaikan, penurunan harga barang internasional relatif akan memengaruhi IHK, tapi ke PDB deflator itu relatif tidak terlalu memengaruhi, gitu ya. Oke, itu bahasan kita karena kita sudah jam berapa sekarang? Jam 12. Yang lain mungkin kalian bisa pelajari lagi ya, apa yang telah kita pelajari setelah dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-6 itu seperti apa, gitu ya. Ya, tapi intinya itu semuanya PDB ya hanya seperti itu. PDB itu ada PDB nominal, kemudian ada PDB-nya adalah PDB real. Kalau PDB nominal karena rumusnya adalah tadi price dikalikan dengan quantity, sehingga perubahan price, gitu ya, adanya inflasi, adanya deflasi itu akan memengaruhi PDB, gitu ya, terutama PDB nominal. Seperti itu, karena ada unsur P-nya itu, unsur price-nya itu, gitu ya. Oke, mungkin penjelasan saya dari pertemuan 1 ke 6 sampai dengan ke 7 seperti ini, cukup sampai dengan sini. Nanti UTS-nya saya nggak tahu UTS-nya, karena UTS-nya dibuat oleh dosen koordinator ya. Jadi UTS-nya nanti dibuat oleh Pak Arief. Beliau yang bikin soal, dan sepertinya tidak ada sumbangan dari dosen lain. Jadi
Jadi kalau mungkin kalian bisa lihatlah latihan soalnya nanti di kelasnya Pak Arif seperti apa. Bisa kalian latihan soal gitu ya. Kira-kira modelnya seperti apa gitu ya. Tapi paling enggak gini, mungkin nanti misalnya yang keluar soalnya kita sudah belajar banyak gitu ya, dari awal, dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-7 karena memang kita mempelajari ekonomi makro ini kalau saya berdasarkan RPS gitu ya. Seandainya misalnya sudah belajar macam-macam banyak, ternyata yang keluar nggak sesuai dengan ekspektasi, ya yaitu konsekuensi gitu ya. Artinya gini, kita kan belajar gitu kan nggak semata-mata karena nilai gitu ya. Kita di sini belajar nggak semata-mata nilai karena memang pengen pengetahuan gitu ya, yang mungkin nanti berguna di masa depan. Mungkin pendidikan selanjutnya berguna, pemahaman seperti ini mungkin di pekerjaan, mungkin terkait dengan penilaian dan sebagainya gitu ya. Tapi ya itu, intinya kalau belajar sedapat mungkin itu memang karena pengen dapat ilmu gitu ya, bukan karena pengen dapat nilai gitu ya. Kalau dapat nilai ya mungkin banyak yang telah kita pelajari nggak ada di soal misalnya gitu ya. Saya bentuk soalnya nggak tahu apakah ada pilihan ganda atau enggak, isinya berapa itu juga nggak tahu. Dulu sempat cerita Pak Arif katanya nggak ada pilihan ganda, mungkin langsung isai, ya mungkin 7 sampai 8 soal gitu ya, cuman nggak tahu bentuk soalnya seperti apa. Yang jelas kalian persiapkan, gunakan kalau nggak diajarkan gitu ya, itu mungkin bukan nggak diajar, tetapi memang perlu penalaran. Jadi curahkan aja penalaran kalian itu ya, apa yang telah dipelajari kalian state di jawaban itu ya. Saya biasanya nggak saklek kalau memang jawabannya bisa multi tafsir, bisa banyak jawaban, ya saya benarkan gitu ya. Jadi intinya apa yang telah kalian pelajari tuangkan saja semuanya di dalam nanti kalian jawab soal gitu ya. Oke, dan bagi saya nggak perlu jawaban panjang, cukup menjawab soal saja. Jangan sampai ada yang kosong. Kenapa jangan sampai ada yang kosong? Karena saya akan susah untuk memberi nilai gitu ya. Paling enggak kalian jawab apa gitu aja ya, walaupun mungkin nggak ditanyakan dalam soal. Artinya memang kalian benar-benar bila nggak tahu jawabannya, jangan sampai kosong aja. Yang penting kalian isi. Kalau kalian isi kan ada dasar bagi saya untuk memberi nilai gitu ya. Kalau nggak diisi, gimana saya memberi nilai gitu ya. Jadi apapun kalian bingung, isi apa aja gitu ya, isi aja. Oke, gitu mungkin dari saya, sesuai dengan janji saya potong 1 jam untuk kuis, nanti kita kuis 3:30. Maaf kalau ada salah ya dalam sampai dengan meet ini, nanti sebelum dengan UTS, kalau ada materi yang tidak tersampaikan, tapi saya dapat mungkin sesuai dengan RPS yang saya sampaikan gitu ya. Selamat UTS, semoga semuanya lancar, semuanya berhasil. Gitu ya. Kelas saya tutup ya. Sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan? Enggak? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kelas saya tutup. Kita ketemu lagi 3:30 nanti. Silakan dipersiapkan pilihan ganda, nggak ada jawab angka, kayak saya buat pilihan ganda semuanya. 42 soal, 55 menit. Ya, 55 menit seperti biasa. Oke, kelas saya tutup. Sampai jumpa UAS ya setelah UTS. Semoga berhasil semuanya. Amin. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.